Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait kasus gagal ginjal akut dan waspada juga interaksi obat ya. Ya sobat sekalian ya, dengan di tengah kasus gagal ginjal akut atau gagal ginjal misterius ini seakan menjadi pukulan ya, karena ini adalah kasus terbesar setelah COVID gitu ya, kasus yang terkait dengan kesehatan ya, terkait juga gagal ginjal, terkait juga organ vital yaitu ginjal yang fungsinya melakukan filter terhadap racun. Dan terjadi kasus gagal ginjal akut ini sayangnya terjadi pada anak-anak gitu ya. Dari sekitar 200-an itu ada sekitar 50% itu anak-anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Dan ini memang harus menjadikan perhatian bagi kita, termasuk juga pemerintah yaitu Kemenkes, untuk segera bertindak. Dan sekarang sudah ada tindakan yang serius ya. Dan kita kita harapkan kedepannya lebih ada sifat tindakan yang sifatnya preventif supaya kejadian tersebut itu tidak terjadi lagi. Nah, sebelum kita membahas tentang waspada interaksi obat ya, silakan yang mau mencoba produk herbal kami yaitu madu hutan juga madu nektar ya, silakan bisa langsung link pembelian ada di deskripsi ya. Baik sobat sekalian ya, kita ketahui ya, penyakit gagal ginjal akut pada anak disebut terjadi akibat penggunaan obat sirup ya. Kalau kita melihat ada kandungan senyawa EG atau EDG ya, etilen glikol, dan juga dietilen DEG atau dietilen glikol. Nah, merespon kalau kita melihat hal ini ya, ada respon dari Ikatan Apoteker ya terkait dengan penggunaan obat sirup yang mengimbau apoteker untuk memperhatikan kemungkinan interaksi obat yang menyebabkan gagal ginjal akut. Jadi ini seperti kecolongan gitu ya, kecolongan dari pihak BPOM. Apakah ya, yang juga dipertanyakan oleh masyarakat, apakah quality control atau pengontrolan terhadap senyawa EG ya, ethylene glycol, yang ada dalam yang kemarin ditemukan penyebab gagal ginjal akut ini sudah dilakukan pengecekan secara seksama gitu ya, sampai kita melihat ya efek ya dengan kematian lebih dari 130 ya. Ini kan permasalahan ya. Jadi masalah dari interaksi obat itu memang bisa ya diketahui bisa memicu masalah kesehatan yang cukup berbahaya. Nah, kalau kita melihat interaksi antara obat dengan makanan yang berisiko menimbulkan kejadian fatal, dan ini termasuk kondisi yang akut yaitu gagal ginjal misterius seperti ini ya. Nah, para apoteker itu yang juga diminta ya dalam ini yang mengontrol obat-obatan termasuk obat sirup ya, diminta untuk terus memantau perkembangan penyakit gagal ginjal akut sekaligus terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Nah, dalam keterangan sama IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia juga menjelaskan bahwa penggunaan EG atau DEG ya, etilen glikol dan dietilen glikol ini memang sebaiknya tidak digunakan dalam formulasi obat ya. Meskipun ya, walaupun demikian senyawa ini bisa ada pada obat dalam bentuk kontaminan, terutama obat sirup ya. Senyawa itu dimungkinkan keberadaannya dalam bentuk kontaminan pada bahan tambahan sediaan sirup dengan nilai toleransi 0,1% pada gliserin dan propilen glikol serta 0,25% pada polyethylene glikol ya. Ini tulis dari Ikatan Apoteker Indonesia.
Nah, dalam batas nilai toleransi tersebut ya, lanjut IAG, EG dan DEG atau ethylene glycol dan diethylene glycol tidak menimbulkan efek yang merugikan. Ini pengakuan dari satu sisi ya, dari IAE kalau memang diketemukan gitu ya, ada temuan EG dan DEG yang berpotensi itu adalah penyebab, tetapi dalam pemakaian yang sifatnya tidak begitu besar dengan toleransi 0,1% ya pada gliserin dan propylene glycol serta 0,25% pada polyethylene glycol, artinya dalam kadar yang rendah itu dimungkinkan keberadaannya ya senyawa tersebut sebenarnya, dan itu ya kalau nilai toleransinya sedikit gitu kemungkinan tidak menimbulkan efek yang merugikan ya. Nah, itu memang keterangan dari IAG terkait dengan temuan EG dan DEG yang patut diduga kuat ya, dan kemungkinan memang inilah penyebabnya ya terkait gagal ginjal misterius. Nah, ini juga menjadi bahan pelajaran bagi kita tentang pentingnya kita itu melakukan pengontrolan ya terhadap pemakaian obat gitu ya. Jangan sampai obat yang sirup ini atau kejadian gagal ginjal akut itu bisa terjadi di kemudian hari. Makanya saya terus merekomendasikan produk kesehatan herbal untuk saat ini ya, momen saat ini ketika ada dalam hal ini ya, untuk kewaspadaan dan juga supaya ya menunggu kondisi reda dulu gitu ya. Dan tidak ada salahnya lah kalau kita itu kembali kepada yang alami ya, kembali kepada alami dan kemudian kembali ya menjajal hal-hal yang sebenarnya dahulu itu dipakai, yaitu produk herbal ya, yang saya rekomendasikan untuk menjaga imunitas tubuh ya. Dalam ini adalah selain produk madu yang ada di sini termasuk juga konsumsi propolis ya. Jadi propolis itu turunan lebah selain madu yang manfaatnya sangat luar biasa. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Yang ini yang merah. Ini manfaatnya luar biasa. Ini ada produk premium karena sudah memakai nanoteknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Manfaatnya apa saja ya? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, penyakit berat misalnya diabetes, stroke ya, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung ya, sinusitis, paru-paru, demam, diabetes, nyeri PMS dan lain sebagainya. Dan ini adalah produk sapu jagat yang hampir bisa mengobati berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru ya, yang ini adalah Turkish Propolis Ruqyah Brain. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan, stres dan kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Pun juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Ruqyah antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM dan sertifikat internasional yaitu INEA ya. Jadi ini produk aman dan sudah diakui lah ya. INEA yaitu International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah ya, tinggal meneteskan TBR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, 50 kg berarti 5 tetes, begitu seterusnya ya. Untuk anak-anak untuk saat ini ya, untuk imunitas supaya untuk menjaga kewaspadaan terhadap gagal ginjal misterius bisa dikonsumsikan secara rutin ya, propolis ya. Misalnya untuk anak-anak 40 dengan berat 40 kg berarti 4 tetes dikonsumsi 2 kali. Kemudian untuk kalau untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang dan malam ya.
Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Lokia. Link pembelian ada di deskripsi. Atau juga bisa mencoba produk madu hutan ya. Ada madu hutan Jambi ya, Flores, Kalimantan, Palembang dan lain sebagainya, termasuk madu nektar ya, madu nektar kopi ada dan lain sebagainya. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa kunjungi toko online kami di Elko di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.